MCC ya, Mesoscale Convective Complex yang ada di Samudra India. Nah, ini yang perlu untuk tanggap darurat, perlu berhati-hati untuk wilayah Mandailing Natal dan Sumatera Barat. Saya sampaikan dari Badan SAR Nasional yang merupakan leading sektor dalam pelaksanaan operasi SAR Mission Coordinator yang dilaksanakan oleh kantor-kantor SAR terkait bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi ini. Kita menggelar 8 operasi yang ada di wilayah Sumatera, baik itu yang ada di Aceh, kemudian yang ada di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Kemudian terkait dengan perkuatan yang ada, tentunya SMC bersama-sama seluruh potensi yang ada di wilayah saat ini sedang berjuang, sedang melaksanakan operasi, khususnya mengevakuasi terhadap korban-korban yang masih terisolasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Badan SAR Nasional juga telah mengerahkan kekuatan-kekuatan dari kantor SAR yang tidak terdampak untuk kita kirim. Begitu juga dari Badan SAR Nasional yang ada di Basarnas Special Group juga kita kirim, baik itu menggunakan sarana laut maupun dari menggunakan sarana darat. Namun saat ini memang jalur darat beberapa titik masih terputus sehingga kita mengerahkan dengan fasilitas arus laut. Kemudian terkait dengan jumlah korban seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko bahwa tentunya kantor SAR nanti untuk membroadcast jumlah korban tentunya tidak sama dengan yang ada di wilayah. Karena memang kantor SAR ini mengcover beberapa wilayah kabupaten kota. Jadi terkait dengan jumlah data tentunya saya mengharapkan tidak menjadi diskusi. Namun dari operasi SAR yang kita laksanakan pasti kita akan memprioritaskan terhadap adanya kedaruratan manusia yang harus kita selamatkan. Begitu juga terkait dengan korban-korban yang masih dalam pencarian, itu pun juga menjadi skala prioritas kita. Khusus kaitannya dengan adanya longsor, kita akan melakukan tindakan-tindakan mulai dari secara manual dan juga kita menggunakan teknologi. Dan harapan kita, keberadaan teman-teman untuk bisa menginformasikan kalau memang ada hal-hal yang perlu diinformasikan, karena itu sebagai kepanjangan tangan kita untuk bisa melaksanakan tugas di mana kita skala prioritas untuk memprioritaskan di titik-titik yang terdampak. Mungkin demikian, nanti masing-masing kantor SAR memiliki publikasi yang disampaikan di masing-masing tempat. Mungkin demikian, tapi kalau ada hal-hal yang tergabung jadi satu, Basarnas Command Center di sana kami selalu stay untuk memberikan informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media yang saya banggakan, jadi dalam beberapa hari ini memang terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Jadi ini yang disebabkan oleh adanya siklon tropis Senyar yang tadinya tanggal 21 dia itu berada di Semenanjung Malaya ya, sebelah barat, itu masih bibit siklon tropis 95B. Kemudian kita melihat dan kemarin tanggal 26 dia lahir menjadi siklon tropis. Kenapa dampaknya itu lebih dahsyat? Karena dia begitu menginjak daratan Sumatera, artinya di wilayah Aceh, itu tidak langsung punah. Dia masih berputar dari Aceh Timur, kemudian keluarnya ke Aceh Tamiang. Ya, nah itulah yang membuat, dan syukur alhamdulillah hari ini dia sudah punah tadi siang. Artinya dia sudah kembali tidak menjadi ancaman. Namun kita masih melihat adanya MCC ya, Mesoscale Convective Complex yang ada di Samudra India. Nah, ini yang perlu untuk tanggap darurat, perlu berhati-hati untuk wilayah Mandailing Natal dan Sumatera Barat, karena ini masih ada hujan ya yang perlu diperhatikan itu. Dan untuk beberapa informasi yang lain kami siap bersama media dan mohon bantuannya dari media untuk mendiseminasikan informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi selain itu, nanti saya buka pertanyaan. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial juga aktif sekarang untuk menggerakkan, mengirim logistik ke kebutuhan pengungsian yang menjadi klaster tanggung jawabnya Kemensos, yaitu pengungsian. Memang ini tadi kita bicarakan dengan BMKG,
kalau situasinya cuaca semakin baik, maka kita banyak memanfaatkan bantuan melalui udara. Oke, silakan. Ya. Jadi sekarang sudah masing-masing daerah sudah menetapkan ini bencana, dan itu sudah menjadi dasar bagi kami untuk melakukan tindakan sesuai undang-undang kebencanaan. Jadi tidak ada masalah sejauh ini. Jadi karena masing-masing daerah sudah menyatakan ini kondisi darurat, ya, kondisi darurat. Silakan, darurat bencana. Iya, ini tantangan kita yang luar biasa seperti tadi disampaikan Bu Wamen PU. Jadi cuaca, tadi kita sudah diskusikan dengan Pak Kepala BNPB yang saat ini berada di Tarutung untuk menggeser mengirimkan bantuan melalui udara. Jadi karena kan kita tidak bisa menunggu pemberian bantuan sampai alat infrastruktur perhubungan darat ini selesai, jadi kita akan mengirimkan juga lewat udara. Ini yang tadi kita bahas. Sekali lagi, ini juga sangat tergantung pada kondisi cuaca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.